Senin dan selamat menjalankan ibadah puasa untuk Anda yang menjalankannya. Hari ini saya Kak Ros kembali menemani Anda di acara Rumpi No Secret. Hari ini ditemani oleh Mas Vicky dan sudah ada beberapa bintang tamu yang akan berbagi ceritanya hari ini. Kita kebocoran dulu yuk untuk membahas apa sih yang lagi ramai menjadi perhatian publik yang banyak sekali membuat orang itu ingin komentar. Baik untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Oke, ini dari podcastnya Aurel dan Atta ya gitu ya. Ini mereka mewawancarai Thorik sama siapa namanya Alia. Nah thumbnailnya juga bikin orang jadi kayak penasaran sih, soalnya judulnya adalah seperti ini ya. Alia Thorik dihujat fans tanda tanya, pacaran settingan tanda tanya, alhamdulillah nikah tahun ini tanda tanya. Ini kalimatnya provokatif tapi diakhiri dengan tanda tanya dan tanda seru ya kan. Benar nggak mau nikah tahun ini? Nah coba kalau kita lihat ke dalam percakapannya, cuplikannya diantaranya adalah ya mereka cerita bahwa ketika mereka udah go public itu memang banyak yang komentar dan banyak yang ingin apa sih seolah-olah kayak ngatur-ngatur kok sama ini atau sama ini aja atau ya kayak gitulah sebangsa itu. Terus juga bercerita bahwa ya kalau mereka sih ngejalanin aja tapi serius gitu, kalau cocok ya why not, dan seperti apa kedekatannya Thorik sama Reza Artamevia. Coba kita lihat sih cuplikannya dan apa komentar netizen. Once we made a public statement that we're together gitu ya, atau kita nunjukin kalau kita udah bersama gitu, nanti kan akan ada lagi yang mengatur hubungan itu kan sesuai yang mereka mau. Yang mereka mau, iya benar-benar. Sedangkan enaknya hubungan yang kita pengen itu adalah ya kalian berdua. Yang kita berdua. Kan kita tujuannya adalah mengenal lebih baik satu sama lain untuk sesuatu yang lebih serius. Kalau aku maunya kita perkenalan. Kalau misalnya kamu cocok atau aku cocok, kita lanjut terus gitu. Kemana tuh lanjutnya? Langsung nikah gitu aku bilang. Tapi kalau misalnya nggak cocok ya udah kita berhenti. Nah jadi sekarang nih sepanjang jalan nih udah ngerasa cocok apa belum? Insya Allah berkah. Ibu sih suka ya, maksudnya Thorik kan sopan karena pas kita baru banget deket tuh sebelum 2 minggu itu dia udah ke rumah aku. Jadi dia jemput aku habis aku pergi sama Al. Dia jemput aku, dia nganter pulang, ngobrol sama ibu tuh lumayan lama ya. Sampai jam 2 pagi. Iya sampai jam 2 pagi. Ya itu cerita. Jadi intinya dia ngaku pacaran atau enggak sih? Enggak ya, enggak pacaran ya, kenalan aja. Tapi kalau cocok ya lanjut gitu lah, pokok istilahnya ya. Komentar netizen coba kita baca bunyinya di antaranya. Katanya nggak mau konten hubungan. Ya apa boleh buat yang minta kakaknya ya, karena kakak iparnya masih bisa nolak. Itu apalagi kan Alia kan temannya Aurel ya kan. Yang berikutnya, tiap pacaran selalu podcast. Wak. Udah 3 cewek aja di podcast abangnya katanya gitu. Itulah ya, itu namanya privilege, iya kan, privilege. Kayaknya hanya ada di YouTube-nya Atta. Ada yang berikutnya, alur ceritanya sama terus ya katanya gitu. Yang ketiga tuh berarti siapa sih? Iya sebelumnya siapa? Sebelum itu siapa? Oh sama Cika ya. Oh oke, yang berikutnya. Yang katanya nggak mau konten sama mantan kagak berani dihapus, main cuang buat modal nikah katanya gitu. Ya ampun, oke kasihan. Yang berikut, pantesan dia nggak mau konten. Kontennya pun tetap anyep, beda pasangan, beda rezeki katanya. Astaga. Lanjut berikutnya. Iya, aku nggak komentar, namanya juga masih anak muda ya kan ya. Bebas-bebas aja sih, tapi zaman sekarang tuh emang susahnya kalau public figure ya, kalau pacaran terus dipublish gitu pasti banyak yang komentar ya kan. Banyak CCTV juga, banyak yang kayak kamu lebih cocok sama ini deh kan, lebih judes daripada calon ibu mertua gitu. Nah langsung kita menuju ke bintang tamu kita yang pertama ya, ada Dea Anissa. Ada kisah apa dari Dea Anissa? Kita lihat dulu profilnya berikutnya. Dea Anissa, artis kelahiran 1996 ini mengawali karir sejak usia 6 tahun dengan membintangi sinetron Panji Manusia Milenium pada tahun 2000 dan bergabung dalam grup musik 3 Bocah Imut hingga namanya dikenal sebagai Dea Imut. Perempuan yang ayah kandungnya meninggal dunia akibat komplikasi diabetes pada 19 Agustus lalu ini mengaku sayang kepada ayah kandungnya dan merasa kehilangan meskipun ia sejak kecil tidak dibesarkan oleh ayah kandungnya. Perempuan yang pandai berbahasa Korea dan memposting terpilih menjadi ambassador
miliarder Korean Tourism pada 28 Februari lalu ini mengaku memiliki target menikah di usia 25 tahun, namun target tersebut sudah lewat karena kini ia telah berusia 28 tahun dan sudah diminta oleh mamanya untuk segera menikah. Bagaimana sosok mendiang ayahnya di mata Dea? Dan seperti apa perbedaan momen Ramadan ini bagi Dea Anissa? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Raffot Room, hari ini kita kedatangan Dea Anissa. Apa kabar Dea? Alhamdulillah baik Kak. Alhamdulillah. Nih Dea kemarin sempat berbagi cerita ya, di tahun 2023 lalu ya ayah kandung kamu meninggal dunia. Iya. Sehingga Ramadan kali ini, Lebaran kali ini pasti rasanya akan beda banget gitu ya. Biasanya kamu tuh kalau kan ayah kandung udah berpisah dari sejak kamu umur berapa sih? Dari aku 2 tahun sih dari kecil. Dari kecil. Jadi kamu biasanya menghabiskan waktu sama ayah kamu itu tiap kapan aja momennya? Jadi momennya emang kalau ngabisin waktu ya kalau ada libur, terus kalau misalnya Idul Fitri, Idul Adha, paling hari-hari besar pasti menghabiskan waktu sama-sama. Jadi ini akan jadi lebaran pertama kamu nggak datang ke tempat. Iya, berkurang lagi tempat yang didatengin. Gitu. Ini ada artikelnya, tangis dia kehilangan ayah di Ramadan. Ini pasti masih berasa berat banget dan sedih banget. Yang paling bikin kamu sedih apa? Yang paling bikin sedih karena jadi biasanya tuh kita selalu ngumpul, keluarga aku kan besar banget, maksudnya warna-warni sekali. Biasanya kita selalu bisa ngumpul bareng-bareng di momen-momen kayak gini, kayak Ramadan, pasti ada buka puasa bareng atau sahur bersama, atau pas Idul Fitri kan pasti ngumpul rame-rame. Tapi sekarang ya berkurang lagi anggota keluarganya, terus ya berkurang lagi orang tua aku yang bisa ngejaga aku dan ngebimbing gitu. Jadi ya berkurang aja gitu. Masih ingat momen-momen atau saat terakhir sebelum almarhum meninggal? Masih ingat banget karena emang pas papa meninggal tuh aku masih sempat dengar suaranya juga gitu, karena itu kan kejadiannya tuh subuh, sebelum subuh malah. Jadi kejadiannya tuh subuh. Nah, perjalanan aku ke papa itu masih teleponan, masih ada suaranya gitu. Jadi pas yang ngedampingin papa juga ngebantu papa untuk ngomong kalimat syahadat, Kamu masih dengar? Masih dengar. Papa sempat ngomong apa? Sempat menyampaikan apa ke kamu? Papa tuh emang udah sakit lama banget dan papa sih nggak sempat nyampein gimana-gimana. Jadi karena emang waktu terakhir kita ngobrol itu emang nggak ada kepikiran kalau emang dalam waktu deket papa bakal ninggalin aku. Ngobrol apa? Ngobrolnya banyak hal sih gitu. Apalagi kalau aku sama papa tuh sama-sama keras kepala, jadi banyak berantemnya gitu. Jadinya aku sama papa tuh ngobrol terakhir ya sama-sama keras kepala, berantem aja gitu, nggak jelas juga berantemnya apa gitu. Oke, ini postingan kamu ketika ayah meninggal ya. Coba kita lihat. Tenang ya Pak, maafin anak papa ini yang keras kepala dan nggak sakit lagi kan ya Pak. Gitu. Kamu kalau lihat momen foto ini gitu. Ini foto justru pas ini lebaran. Jadi emang ketemunya lebaran 2000, aku lupa 2000 berapa. Jadi emang kalau kita ketemu lebaran kan bukan kayak di rumah gitu momennya, pasti karena memang aku udah pisah nggak serumah, jadinya ketemunya bukan di rumah gitu. Jadi pasti kita makan bareng atau apa gitu momen lebarannya. Nah ini momen lebaran. Dan emang kenapa aku captionnya gitu karena aku tahu aku anak yang keras kepala banget sama papa gitu. Tapi alhamdulillah sekarang kan papa udah gak sakit lagi. Aku ngerasa papa sekarang jauh lebih baik sama Allah gitu. Gak ada yang bisa nyakitin papa lagi dan papa udah gak berasa sakit lagi. Keras kepalanya apa sih contohnya? Wah, keras kepalanya tuh aku tuh susah banget dibilangin emang anaknya. Jadi tapi papa tuh selalu bilang kalau misalnya ya karena aku udah dewasa jadi aku tahu mana yang baik buat aku, mana yang gak baik buat aku. Ya kayak gitu-gitu sih Kak. Kamu bilang satu lagi sosok orang tua yang udah nggak ada di dunia ini. Dan kamu cerita juga kamu sebetulnya kalau interaksi sehari-hari ya sosok ayah yang lebih dekat tuh ayah tiri kamu. Iya. Yang juga udah nggak ada di tahun 2016, udah lebih lama lagi. Iya lebih lama lagi, 2016 meninggalnya pas aku di Korea.
Sebagai anak perempuan gitu, kehilangan dua sosok ayah dalam kehidupan kamu. Apa sih yang sempat atau mungkin kepikiran atau menjadi beban atau kekhawatiran kamu gitu sebagai anak perempuan? Sebagai anak perempuan, pastinya yang jadi beban tuh belum jadi anak yang berbakti aja sih. Jadi ngerasa belum bisa ngasih yang terbaik buat papa. Apalagi sekarang aku kan belum nikah. Nanti kalau aku menikah nggak ada papa yang bisa nganterin aku. Itu aja sih. Kenapa kamu merasa belum menjadi anak yang berbakti? Karena kan berbakti itu luas ya iniannya, dan aku ngerasa selama ini karena aku sering kelas kepala, sering sering keras kepala, sering ya itu bagian berbakti yang harusnya masih bisa aku lakuin sampai nanti gitu. Tapi karena sekarang papa udah nggak ada, dan dua-dua papa orang yang aku sayang udah nggak ada, jadinya apa ya, ngerasa belum ngelakuin enough aja gitu, ngelakuin yang cukup aja, karena kan nggak ada yang cukup di dunia ini. Masih ingat momen sama papa gitu, ritual-ritual ya walaupun ketemunya mungkin nggak sering gitu ya. Ritual-ritual apa sih yang selalu kalian lakukan setiap kali ketemu? Jadi kita kalau ketemu emang aku selalu ketemu bertiga sama abang aku juga, dan kita pasti makan. Jadi apapun makanan kesukaan papa hari itu yang papa pengen pasti kita makan bareng gitu bertiga. Terus sekaligus ceritain kehidupan kita selama kita nggak kontek-kontekan gitu. Karena kan kadang kalau aku kerja, abang aku kerja, papa kerja kan emang kita suka ya lost contact aja gitu. Jadinya ya itu momen yang sekarang dikangenin aja karena nggak bisa ngelakuin itu lagi. Menurut kamu seorang anak terpisah dari umur 2 tahun gitu ya, nggak bisa intens ketemu papa tuh, apa sih yang kamu rasain? Ya aku rasain nggak tahu sih ya Kak, karena mungkin aku nggak tahu bedanya ada atau nggak adanya gitu. Karena aku cuma taunya nggak adanya aja gitu. Jadi aku tidak pernah ngerasa ada perbedaannya aja gitu. Jadi yang menurut aku normal itu normal aku gitu. Tapi begitu wujudnya, sosoknya udah nggak ada di dunia itu berasa banget. Berasa banget lah pasti, karena papa kandung aku maupun papa tiri aku tuh bener-bener apa ya, ngasih ruang yang besar di kehidupan aku. Mereka berdua sama-sama support di kehidupan aku. Yang berikut coba kita lihat foto yang berikut. Kenapa mama? Fotonya ya. Kenapa mamaku? Iya. Iya. Ini adalah ya satu-satunya orang tua yang masih ada di dunia ini. Apa sih kalau kamu mendeskripsikan mama kamu dalam kehidupan kamu, sosok yang seperti apa beliau ini? Mama tuh sosok yang sangat kuat, kuat untuk membesarkan anak-anaknya sendirian dan bisa membesarkan anak-anaknya jadi seorang yang punya pemikiran sendiri, punya apa ya, bisa berpikir, bisa memilih pilihan yang baik gitu dalam hidupnya. Buat aku, mama tuh benar-benar suportif terbesar dalam hidup aku. Beliau ini yang selalu nemenin kamu syuting. Iya, dulu dari masih kecil, dari aku masih 2 tahun, mama yang bawa kemana-mana. Bahkan mama yang dulu masih naik beca gitu-gitu, nganterin ke lokasi, itu mama yang bawa. Dan dulu mama pernah cerita kalau aku tuh, kalau acara-acara kayak dulu kan sering catwalk gitu kan waktu masih kecil, terus aku nangis karena aku nggak dapet piala yang besarnya gitu, juara 1 gitu. Terus mama akhirnya bikin sendiri biar aku dapet si piala yang paling gede itu, karena nggak mungkin anak kecil udah dapet piala yang lebih besar gitu. Jadi mama cerita gitu. Apa sih pesan-pesan mama gitu yang selalu kamu ingat dan menjadi pegangan dalam kehidupan kamu? Kalau mama tuh selalu pesan kalau jadi perempuan tuh harus kuat, harus bisa berdiri sendiri, harus
bisa menjadi apa ya, semangat buat keluarganya. Jadi karena mama dari dulu, dari masih muda udah harus kayak gitu juga, jadi mama selalu pesan buat anak-anak perempuannya kayak gitu. Untuk mandiri. Untuk mandiri. Untuk bisa cari duit sendiri. Benarkah bahwa mama juga berharap kamu segera menikah? Iya pasti, pastinya. Karena emang mungkin udah umurnya kali ya Kak untuk ditanyain sama mama gitu. Tapi ya aku selalu bilang sama mama kalau memang jodohnya yang terbaik udah datang, ya pasti aku akan segera menikah. Ini kan ya dua sosok orang tua udah nggak ada di dunia ini gitu. Tapi masih ada mama. Kamu bilang penyesalan kamu kemarin adalah karena kamu merasa masih belum berbakti gitu. Ini apa sih yang masih ingin kamu lakukan buat mama gitu? Masih banyak sih yang pengen aku lakuin buat mama. Yang pastinya aku pengen mama ada nanti kalau misalnya aku menikah. Yang pastinya aku pengen ya buat mama bahagia dengan versi yang sebaik-baiknya. Apa sih yang bikin mama bahagia? Gak tahu sih Kak. Aku gak bisa, tapi pastinya aku sebagai anak pengennya berbakti sama orang tua sampai nanti pun entah siapa duluan yang dipanggil, tapi aku pengennya sampai akhir hayat pun aku tetap berbakti sama orang tua. Apa sih menurut kamu bakti yang sehari-hari kamu lakukan tuh contohnya seperti apa? Ya bakti yang aku lakuin pasti nggak malu-maluin orang tua, terus juga kalau memberikan rezeki aku, terus yang pastinya memberikan doa buat orang tua. Masih kurang, kamu masa masih kurang? Masih kurang lah Kak. Kayaknya apa yang aku lakuin nggak bisa menutup apa yang udah orang tua aku lakuin. Nanti kita ngobrol lagi ya Dea. Berikut ada Ibu Dewi dan Pak Faisal. Pak Haji Faisal ya. Kita akan ngobrol-ngobrol tapi langsung kita dudukan di kursi fitnah atau fakta. Seperti apa? Kita lihat dulu profilnya. Haji Faisal dan Dewi Zuhriati ini merupakan orang tua mendiang Bibi Andriansyah sekaligus mertua mendiang Vanessa Angel. Anak dan menantunya yang meninggal dunia pada November 2021 ini meninggalkan anak bernama Galaskai hingga kini dirawat oleh Haji Faisal dan Dewi Zuhriati. 26 Februari kemarin, Haji Faisal dan Dewi melakukan ziarah kepada mendiang anak dan mendiang menantunya sebelum puasa, namun tidak membawa Gala karena sedang ikut liburan ke Turki bersama Fuji. Anak perempuannya Fuji baru saja membeli mobil sport idamannya dengan harga mencapai 2,7 miliar tanpa seizin kedua orang tuanya. Sedangkan anak laki-lakinya Fadli membeli mobil mewah seharga 2,1 miliar hingga Faisal mengaku bangga atas pencapaian anak-anaknya. Seperti apa tanggapan Haji Faisal dan Dewi Zuhriati karena anak-anaknya disebut netizen pamer harta? Dan seperti apa momen Ramadan tahun ini bagi Haji Faisal dan Dewi Zuhriati? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Kita sudah bersama dengan Pak Haji Faisal dan Bu Dewi yang selalu kompak bajunya. Aduh, matching terus ya. Happy terus gimana kemarin kan sibuk kampanye ya? Berduaan terus nih kampanye juga? Ya. Alhamdulillah. Udah kayak ini ya, kayak lem, nempel terus. Baik Pak Haji Faisal, Bu Dewi duduk di sini untuk menjawab pertanyaanku dengan jujur apa adanya. Apakah pertanyaanku ini jawabannya fitnah atau fakta? Pak Haji Faisal dan Ibu Dewi, fitnah atau fakta? Sebenarnya kalian berdua itu nggak ngizinin Fuji itu beli mobil sport yang harganya mahal banget, lebih dari 2 miliar itu. Karena takut dia jadi sibuk banget ambil job sana sini buat bayar-bayar. Fitnah atau fakta? Bukan begitu sebenarnya. Jadi fitnah. Ya fitnah itu. Ya bangga pasti ya. Bangga. Tapi mobil sport menghargai mahal gitu gimana begitu lihat tuh? Ya gimana ya sebenarnya dia itu waktu kita foto keluarga sama dia bilang mau beli mobil, jangan, kita bilang berdua begitu kan, tabungin aja, lagian kamu mau kemana, enakan bawa disopirin gitu. Terus ya namanya anak muda gimana ya Pak? Nih kalau ibunya, kalau bapaknya ini kan anak perempuan satu-satunya nih, gimana tuh lihat dia? Ya sama seperti yang disampaikan Oma tadi, kita menganjurkan agar uang disimpan. Uang disimpan. Toh sudah ada mobil kan? Iya. Mobil di rumah ada 2, kok nambah lagi? Kok nambah lagi? Dia mungkin mau nambah jadi 4 kali, jadi 1 lagi. Jadi ya kalau dia mau membeli ya nggak apa-apa juga. Oke, ini ada videonya ya, ketika dibawa pulang mobil, udah diajak jalan-jalan ya? Keliling komplek. Kita lihat Saya yang udah coba. berikut.
Gomez LX. Tante culik aku dong, culik aku dong, culik Satu-satunya Habib bikin mamanya kaget. Gimana ceritanya? Dibeli mobil. Iya. Ya udah dibawa pulang gimana mama? Boleh nggak boleh? Enggak. Mama cantik banget hari ini. Apa yang naik? Uti dong yang bawa. Ya lah, mobil anak papa, ya iyalah dong. Pinteran Uti dong nyetirnya. Mantan anak racing nih bos. Ya udah ada di depan gimana nggak boleh katanya. Karena nggak boleh. Oke lanjut. Pak Haji Faisal, fitnah atau fakta? Selain Fuji, Fadli juga beli mobil baru, nggak bilang-bilang ya kan. Tapi ya udah yang namanya orang tua mah support aja. Apalagi mereka juga anak yang sangat berbakti. Selalu kasih uang jajan juga buat orang tuanya. Fitnah atau fakta? Fakta. Alhamdulillah ya. Mereka itu ini sama orang tuanya juga ini banget apa royal ya. Ya. Alhamdulillah. Gimana sih itu caranya bisa punya anak kayak gitu tuh diajarinnya gimana Pak Haji Faisal? Ya mungkin kita harus mencontohkan di diri kita kepada orang tua kita dulu. Tentu dia tahu. Oke, lihat ya. Ya lihat bagaimana sikap kita dulu. Itu menurut saya sih. Tapi Allahualam lah. Jadi nggak pernah ngomong tuh, kamu kalau mau rezekinya lancar harus kasih ke orang tua gitu, nggak pernah ngomong? Enggak. Selalu memberikan contoh Ya aja. saya juga dulu sering ngasih duit lah sama keluarga, sama orang tua, pokoknya sama saudara kan begitu ya. Ya mungkin itu yang dia lihat, dia contoh. Masya Allah. Itu menurut saya. Oke, baiklah. Ada videonya kalau ini, video mobilnya Fadli kayak apa ya? Coba kita lihat. Ini kan orang tua sarannya ditabung aja. Ditabung suruh buat beli apa lagi? Ya misalnya mau buat bisnis gitu. Oh, kan udah banyak kayaknya ada bisnis ada. Ya baiknya supaya pegang ada duit cash lah yang dipegang gitu ya. Oke baiklah. Bu Dewi, fitnah atau fakta? Fuji itu pernah ditaksir sama anaknya Crazy Rich Makassar. Tapi karena umurnya jauh lebih muda makanya nggak jadi besanan. Padahal Ibu Dewi udah dipanggil besan apa calon besannya. Fitnah atau fakta? Gimana dia Pak? Ya gimana ya? Dibilang fakta enggak, Tapi dibilang emang fitnah juga udah dekat enggak. sama keluarganya memang? Ya enggak, si Puji kan pernah ke sana melihat bisnis ibu itu. Oh gitu. Iya. Emang tuh cuma bercandaan doang atau Iya, emang ada? bercandaan doang. Oh, bercandaan doang. Kan anaknya masih sekolah. Sekolah. Dia kalau jodoh kan kita nggak pernah tahu ya. Iya, kalau jodoh Oke. kita nggak pernah tahu. Ini ada artikelnya nih, Ibu Gonzalo Ghazali ya, ingin menemui Dewi Suara itu siap jadikan Fuji menantu. Ini ada artikelnya begitu. Oh. Karena berita sih bisa aja bikin biar orang baca kan. Pak Haji Faisal ngeliat Bu Dewi senyum-senyum gitu. Ada apa sih Pak Haji? Ada yang mau disampaikan apa sih Pak? Enggak ada apa yang mau disampaikan. Enggak ada Sama ya? aja, kan udah diwakilkan oleh Udah. Oke lanjut, Pak Haji Faisal. Fitnah atau fakta, benar nggak di Pak Haji Faisal? Kalau sekarang Fadli lagi cinlok sama lawan mainnya di sinetron yang inisialnya Aurora Ribeiro. Tapi belum dikenalin sama bapak ibunya. Fitnah atau fakta? Jawabannya setelah berikut ini, jangan kemana-mana. Tetap di Rumpi No Secret.